المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Ya Dawud, wa auhallahu ila Dawud alaihissalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, ya Dawud, la tas'al anni aliman qad askarat hud dunya fayudhilluka an sabili ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. Masih wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud alaihissalam. Wahai Dawud, la tas'al anni aliman qad askarathud dunya. Wahai Dawud, janganlah kamu itu bertanya anni, tentang aku, tentang agama, tentang syariatku, aliman kepada orang yang berilmu, qad askarat hud dunya, yang mana orang alim tadi itu sudah dibuat mabuk oleh dunia, dibuat lupa oleh dunia. Orang alim yang cinta dunia. Kenapa? Fayudhilluka, maka orang alim tadi itu bukan akan memberi petunjuk kepada kamu, malah akan membuat sesat kamu ansabili, daripada jalan menuju aku. Ulaika, mereka itu adalah qutta'ut tariq, mereka itu adalah perampok-perampok jalanan, ala ibadi, terhadap hamba-hambaku. Ini Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud, mewanti-wanti. Ini juga peringatan buat kita. Kalau kita mau bertanya, mau meminta bimbingan terhadap orang yang berilmu, jangan sembarangan orang alim. Kalau tanya tentang daripada Tuhan kita, syariat atau agama yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, kalau mau tanya tentang itu semuanya terhadap orang alim, jangan sembarangan orang alim. Jangan sampai bertanya kepada orang alim yang cinta dunia, sudah dibuat mabuk oleh dunia. Maka apa? Dia tidak akan memberi petunjuk kepada kamu, malah dia akan menyesatkan kamu daripada jalan menuju Allah. Mereka sampai dikatakan oleh Allah apa? Qutta'ut tariq, perampok-perampok jalanan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berarti apa? Kita diperintahkan kalau cari orang alim yang benar. Kenapa? Karena ilmu ini, sifatnya ilmu itu bisa dikuasai oleh orang yang baik, atau ilmu ini bisa dimiliki juga oleh orang yang jelek. Siapapun, bahkan orang di luar Islam pun bisa mempelajari ilmu. Semuanya bisa, ilmu ini bisa dimiliki oleh siapapun. Karena itu jangan sembarang orang yang berilmu saja, tapi lihat daripada orang alim tersebut, apakah dia orang soleh atau bukan, dia orang yang cinta dunia atau bukan. Ibaratnya gini, sampai dikatakan ilmu itu ibaratnya seperti air hujan. Air hujan itu akan membasahi semua bumi. Tapi kalau air hujan itu diserap oleh seandainya pohon mangga, ya pastilah akan mengeluarkan mangga yang manis, bisa dinikmati. Kalau diserap oleh pohon kates, akan keluar buah-buahan kates yang lezat, akan bisa dimakan, nikmat. Tapi kalau seandainya air hujan itu diserap oleh seandainya ganja, tanaman ganja, ya pastilah akan menumbuhkan ganja yang akan bahaya mungkin kalau dimakan atau dibuat oleh orang-orang yang jelek, akan membahayakan, akan menyebabkan madarat. Kenapa? Karena air hujan itu akan turun kemanapun.
Ya siapa tergantung yang menyerapnya. Begitu juga ilmu ini. Ilmu itu bisa dimiliki siapapun, tergantung orangnya. Kalau ada orang yang akhlaknya baik, orang soleh, orang yang sudah ketika mencari ilmu, mulai mencari ilmu niatnya sudah bagus. Niatnya tujuannya untuk supaya dia lebih mengenal Tuhannya, supaya dia bisa mengetahui daripada agama, supaya dia bisa melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, supaya bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Niatnya baik. Tentunya ilmu ini akan diserap terhadap orang yang baik, manfaatnya juga akan apa? Bagus. Orang-orang yang menerima ilmu dari dia juga akan mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau seandainya orang yang mempelajari ilmu ini niatnya sudah nggak bagus, dia bukan orang yang soleh, dia orang yang jelek, ada tujuan ketika mempelajari ilmu, maka akan ilmu yang tadi yang dia dapatkan itu apa? Hasilnya nggak akan manfaat, bahkan bisa meracuni umat. Karena itu ya, kita kalau mau mencari bimbingan, mau cari orang ustadz atau pembimbing atau pengajar, ini diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi wanti-wanti kita. Hati-hati loh. Kalau cari orang yang alim, jangan sampai orang alim yang cinta dunia. Bukan akan memberikan petunjuk kepada kamu, malah akan menyesatkan kamu. Nabi juga pernah mengingatkan. Nabi itu ya mewanti-wanti, dan ini harus diperingatkan. Bukan berarti ya kita diam. Harus diperingatkan juga kepada yang lainnya. Kata Nabi SAW, Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku itu bukan dari Dajjal. Yang lebih aku khawatirkan terhadap kamu daripada Dajjal. Artinya apa? Ada yang lebih aku khawatirkan. Padahal fitnahnya Dajjal itu ya sangat mengkhawatirkan. Nanti di akhir zaman, sebelum kiamat, di antara tanda-tanda besar kiamat, yaitu apa? Akan keluar Dajjal. Wah, Dajjal ini saktinya ya, dia bisa mengeluarkan makanan dari tangannya, bisa menurunkan air hujan, bisa menghidupkan orang yang mati, punya surga, punya neraka. Hebat ini Dajjal. Semuanya akan dikuasai oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Semua akan apa? Dijajah oleh Dajjal. Dan banyak orang yang terfitnah. Ini kata Nabi, ada yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal ini. Lebih daripada Dajjal, bukan dari Dajjal yang aku lebih khawatirkan, kata Nabi SAW. Para sahabat bingung, siapa mereka ya Rasulullah yang lebih engkau khawatirkan lebih daripada Dajjal? Fama huwa ya Rasulullah, siapa dia? Maka kata Nabi SAW, ulama usu. Yaitu apa? Ulama-ulama yang jelek. Ulama-ulama yang tidak mengajarkan apa? Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Mereka bukan memberi petunjuk kepada umat, malah menyesatkan umat. Kenapa? Kok lebih dikhawatirkan oleh Nabi lebih daripada Dajjal? Kalau Dajjal sudah jelas musuhnya Allah. Bahkan di dahinya itu dikatakan ada tulisan kafir. Sudah jelas musuhnya Allah, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Wis jelas. Tapi kalau ini ulama su ini enggak bawa ayat Al-Quran, bawa hadis Nabi, tapi tujuannya untuk menyesatkan umat. Itu yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi. Penampilan adalah orang yang baik, tapi tujuannya di belakangnya adalah jelek. Dan ini banyak di akhir zaman. Karena itu tetap ini Nabi khawatir kan? Sudah pernah disampaikan kan sama Nabi. Berarti kita juga perlu menyampaikan untuk menyambung lisannya Nabi. Hati-hati. Jangan sembarangan ya cari orang yang alim. Cari orang alim yang bisa memberi petunjuk kepada kamu. Jangan sampai orang alim seperti yang tadi diwanti-wanti, yaitu orang alim yang mana dia cinta dunia, dia sudah dibuat mabuk oleh dunia. Bahaya, itu bukan akan menjadikan kamu sampai kepada tujuan, malah akan menyesatkan kamu, malah akan membuat jatuh kamu. Mana ada kereta yang bagus sekalipun kalau tidak berjalan di atas relnya akan sampai.
ya tentunya dia akan jatuh. Begitu juga ya ulama-ulama yang kita ingin mendapatkan petunjuk dari mereka, kepingin mendapatkan bimbingan dari mereka, cari ulama yang berjalan di atas relnya syariat Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa sampai tujuan, bisa sampai mendapatkan ridha Allah. Hati-hati, dan ini perlu kita memang sampaikan kepada yang lainnya. Karena Nabi mewanti-wanti, ya kita juga mewanti-wanti terhadap yang lainnya. Karena ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga mengatakan kepada Nabi Daud tadi, ya Daud, Daud, la tas'al anni aliman. Jangan sampai kamu itu bertanya tentang aku ya kepada orang yang alim, qad askarat dunia, yang sudah dibuat mabuk oleh dunia, maka dia bukan memberi petunjuk kepada kamu, ya malah dia akan menyesatkan kamu ansabili untuk sampai jalan menuju aku. Ulaika, bahkan Allah mengatakan bahwa mereka itu kutta'ut tariq, perampok-perampok jalanan ala ibadi terhadap hambaku. Dan ini sudah banyak kadang-kadang hadirin. Karena itu hati-hati, pilih-pilih ya kita untuk pilih guru untuk anak kita, pilih daripada orang-orang yang bisa menasihati kita dengan benar. Qad askaratu dunia, dibuat mabuk oleh dunia. Banyak kadang-kadang ya urusannya dunia tok, pikiran yang ada di otaknya hanya dunia. Yang hanya dipikirkan bagaimana dia mendapatkan dunia. Kadang-kadang acara yang baik tapi isinya dibuat ya, acara maulid tapi ceramahnya kadang-kadang politik, ceramahnya urusan partai, ceramahnya untuk urusan bisnis kadang-kadang, atau urusan duit, urusan popularitas. Bukan diajak orang untuk taat kepada Allah, kembali kepada Allah, takut kepada Allah, pulang dari sana mereka tambah cinta dunia. Karena itu cari ulama yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Jangan tanya kepada semua orang. Kalau model begini ya itu dikatakan kutta'ut tariq itu sama Allah Subhanahu wa taala. Malah ini bisa menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau kita ikut mendengarkan atau hadir di tempat mereka, seandainya sudah jelas-jelas dia tidak ada tujuan untuk mengajak kita taat kepada Allah, malah kita kadang-kadang diajak, kadang-kadang marah tapi urusan partai, diajak marah kadang-kadang urusan politik, urusan uang, urusan kadang-kadang pakai nafsu semuanya. Akhirnya akhirnya bukan kita semakin dekat dengan Allah, malah kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cari orang alim yang ikhlas, yang mana ya orang yang bisa mengajarkan kepada kita untuk bisa sabar, bisa zuhud urusan dunia. Kan itu ada satu hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi SAW bersabda, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Ini kita sudah dikasih petunjuk sebetulnya. Nabi yang mengatakan disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, katakan kamu itu jangan sembarangan duduk daripada setiap orang yang alim, orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang alim mempunyai kriteria, yaitu yang mengajak kamu dari meninggalkan 5 sifat tercela menuju 5 sifat yang baik. Ini kalau ada kriteria ini baru kamu ikuti, baru kamu ambil ilmunya, baru kamu hadiri majelisnya. Jelas ini orang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang alim ini akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya, ciri-cirinya? Yaitu mengajak kita untuk meninggalkan 5 sifat tercela kepada menuju 5 sifat yang baik. Yang pertama, minasyaki ilal yakin. Itu orang yang alim yang mengajak kita untuk meninggalkan keraguan menuju keyakinan. Jadi kita meragukan tentang agama kita masih belum yakin tentang agama kita,
Kemudian setelah kita mendengarkan nasihatnya, setelah kita mendengarkan daripada isi dakwanya, ternyata kita semakin yakin, semakin kuat iman kita kepada Allah. Nah, ini cari ini orang alim seperti ini. Bukan orang yang hanya pakai logika kadang-kadang. Hati-hati. Ada sebagian yang mengajak kita untuk hanya pakai logika. Kalau tidak masuk akal, tidak usah diikuti. Loh, agama itu bukan masuk akal. Agama itu adalah yang sudah diajarkan oleh Nabi melalui yang diperintahkan oleh Allah. Ajaran dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad SAW itu adalah ajaran Islam. Kalau semuanya logika, berarti seakan-akan agama itu rekayasa. Agama itu berarti dibuat-buat, diciptakan oleh akal manusia. Nah, karena itu kita harus kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan agama, yaitu ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, bukan ciptaan logika. Karena itu awas, hati-hati. Ada sebagian yang mengajak kita faham untuk bahwa semua agama itu harus masuk akal. Kalau udah masuk akal, tidak usah. Lah kalau masuk akal coba. Kalau memang harus masuk akal. Katanya Sayyidina Ali sendiri, laudin bil agli, seandainya agama itu harus masuk akal. Masalah masil khuf, kan tahu kan ada pembahasan di fikih itu kalau kita pakai sepatu tapi dari kulit ya, bukan sepatu gitu ya. Dari kulit kita tutup kaki kita di musim dingin seandainya. Itu boleh tidak kita buka sampai kalau mukim 1 hari, kalau musafir bisa sampai 3 hari. Nah terus siapa wudunya? Wudunya itu dia wudhu seperti biasa, basuh wajah, basuh kedua tangan, kemudian ngusap rambut, kemudian untuk wajibannya ini ya. Kemudian ketika mau basuh kaki, tidak perlu kita cabut sepatunya, cukup kita ambil air, kita usap di atas itu sepatu. Itu namanya masul khuffain. Ada dalam pembahasan fikih dan itu ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Yang diusap yang wajib apa? Atasnya. Seandainya ilmu itu dengan akal, seharusnya yang diusap yang di mana? Yang kotor itu yang bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah, seharusnya yang diusap itu bagian bawah, bukan bagian atas. Tapi kenapa kok yang diusap adalah bagian atas? Karena agama itu bukan harus masuk akal. Agama itu adalah ajaran dari Allah, ya kita ikuti. Ada dalam ajaran agama itu yang diistilahkan ta'abudi. Apa ta'abudi? Kita sebagai hamba nurut apapun yang diperintahkan Allah. Kenapa salat duhur 4 rakaat? Kenapa salat asar 4 rakaat? Kenapa kok salat subuh 2 rakaat? Salat maghrib 3 rakaat? Ada ulama yang memberikan hikmahnya, tapi itu adalah ta'abudi. Kita sebagai hamba Allah, ya kita nurut. Itu perintah Allah, ya kita lakukan. Karena itu agama itu bukan harus masuk akal. Ulama-ulama yang mengajarkan seperti ini, dari kita asalnya ragu sampai yakin dengan agama kita, semakin kuat iman kita. Ini yang kita ikuti. Jangan kita dengarkan, kita hadiri, malah yang membuat kita semakin ragu dengan agama kita sendiri. Kita semakin tidak yakin dengan agama kita sendiri. Nah, itu kita jauhi. Kemudian yang kedua yaitu minal kibri. Yang kedua yaitu minal kibri wa minar riya'i ilal ikhlas. Yang kedua yaitu kita diperintahkan untuk apa? Untuk mencari ulama yang mengajarkan kita, yang mengajak kita untuk meninggalkan daripada sifat riya menuju sifat ikhlas. Kalau ada orang yang mengajak kita, wah, pingin dipuji sama orang, jangan. Ya kita yang asalnya pingin dipuji sama orang, pingin dihargai sama orang, setelah mendengarkan nasihatnya, kok kita jadi ikhlas? Kita jadi amal-amal yang kita lakukan semuanya untuk Allah. Ya ini yang kita ikuti. Jangan ikuti untuk orang yang tambah supaya kita tambah riya, jangan. Kemudian diantaranya juga yang ketiga yaitu kriteria ulama yang harus kita ikuti, yaitu orang yang mengajak kita, orang alim mengajak kita untuk meninggalkan minar raghbati ila zuhud, daripada sifat ambisi urusan dunia, sehingga kita menjadi orang yang zuhud. Itu yang kita cari.
Bukan kita malah diajak seneng dunia. Wah, kita ini jangan sampai menjadi orang miskin. Kita harus jadi orang kaya supaya dihormati, supaya apa? Supaya dihormati oleh orang-orang di luar Islam. Kita harus mengembangkan urusan di dunia toh. Duduk orang diajak untuk zuhud, malah diajak untuk apa? Untuk cinta dunia. Nah, seharusnya ulama tadi itu yang baik, yaitu apa? Mengajak orang yang ambisi urusan dunia, sampai meninggalkan sholat 5 waktu, sampai meninggalkan puasa, sampai meninggalkan daripada yang sunnah karena urusan dunia. Ketika mendengarkan nasihatnya, sehingga dia apa? Zuhud dalam urusan dunia. Dia lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Dia cukup daripada urusan dunia yang cukup untuk meneruskan daripada hidupnya. Bolehlah dia bekerja tapi tidak meninggalkan sholat. Bolehlah dia bekerja tapi tidak meninggalkan puasa. Ya kalau yang ngajak seperti itu yang kita ikuti. Jangan mengajak kita tambah ambisi urusan dunia, cinta dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa minal kibri ila tawadu, yaitu orang alim mengajak kita daripada asalnya kita punya sifat sombong sampai kita menjadi orang yang tawadu. Nah ini ya, yang mengajak kita untuk apa? Untuk tawadu, bukan malah kita jadi sombong. Tidak merasa menjadi orang yang hebat. Tidak menjadi orang yang apa? Yang lebih merasa lebih alim. Tapi apa? Dia menjadi orang yang semakin tawadhu. Walaupun dia kaya, tawadhu. Walaupun dia alim, tapi tawadhu. Itu yang harus kita apa? Dengarkan daripada nasihatnya. Bukan orang yang mengajak kita untuk sombong. Kadang-kadang orang-orang yang mengajak itu apa? Bukan mengajak kita untuk tawadhu, diajak untuk sombong kadang-kadang. Ada orang yang lebih alim daripada kita. Kita golongan yang paling kuat, kita golongan yang paling alim, kita golongan yang paling benar. Tidak ada al-haq min rabbik. Kebenaran itu apa? Adalah dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali dari Allah. Karena itu kalau kadang-kadang kalau orang seperti itu, kalau diingatkan nggak mau. Justru ditunjukkan kadang-kadang sudah dalilnya ada, dari kitab fikihnya, dari semuanya. Apa kamu? Kamu itu orang kapan? Ya. Aku lebih alim daripada kamu. Nah, kadang-kadang nggak mau. Kenapa? Yaitu karena sombong. Karena kesombongan sehingga dia tidak merasa bersalah, walaupun sudah jelas kesalahannya. Karena itu harus kita jauhi. Orang-orang yang mengajak kita semakin sombong bukan tawadhu, maka malah kita kita jauhi. Jangan sampai kita mendengarkan daripada nasihat mereka. Ini nasihat daripada Nabi ini ya. Nasihat daripada Nabi. Kemudian waminal adawati ilan nasiha, yang mengajak orang untuk semakin yang asalnya permusuhan jadinya nasiha, damai, bersatu. Ya semakin semakin akur. Itu yang kita cari, bukan malah memetak-metak. Ini yang tidak sama dengan kita salah. Ini salah, bukan diajak. Ayo, kalau memang ada kesalahan, ayo kita rundingkan bersama. Apa yang mungkin kita bisa bicarakan bersama. Kalau bisa supaya kita tidak sampai pecah. Yang ngajak nasihat untuk supaya damai, peduli terhadap sesama. Ya kenapa? Karena setiap orang muslim dengan muslim itu saudara. Bukan kita malah dipetak-petakkan, ini Islam ini Islam ini. Sampai kapan seperti itu? Islam akan dipecah-pecah, nggak akan kuat. Ulama yang mendamaikan itu yang kita ikuti, bukan ulama yang mencah-mecah. Banyak di akhir zaman, di zaman kita ini sudah banyak. Karena itu hati-hati. Ya kalau kita sudah tahu ada kriteria ulama-ulama seperti ini, yang pertama dari keraguan kita bisa menjadi yakin dengan agama kita. Yang pertama, yang kedua kita menjadi orang yang yang asalnya kita ambisi dalam urusan dunia, kita semakin zuhud dalam urusan dunia. Yang asalnya kita adalah orang yang riya, amalannya bukan untuk Allah, ingin dipuji, ingin mendapatkan nama di mata masyarakat, kemudian kita jadi orang yang ikhlas karena Allah amal kita. Kemudian yang keempat yaitu orang yang asalnya sombong bisa menjadi tawadhu.
Kemudian yang kelima, yaitu daripada permusuhan menjadi orang yang berdamai, orang yang peduli terhadap sesama muslim. Karena itu yang kita cari daripada ulama-ulama yang mengajarkan tentang agama. Karena itu bahaya di akhir zaman banyak. Kadang-kadang punya ilmu, seharusnya dia orang yang punya ilmu itu yang lebih yang lebih takut kepada Allah. Tapi ilmu hanya menjadi alat sehingga tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu sebetulnya ada dijelaskan di antara orang-orang alim itu apa yang harus dilakukan. Bagus sekali itu sebetulnya ya. Tapi agak panjang, karena itu mungkin saya artikan aja sedikit, yaitu dikatakan wa in kunta aliman. Ini nasihat untuk orang yang alim sebetulnya. Ada nasihat untuk yang belajar. Jadi untuk orang yang alimnya ada bagaimana dia menjadi orang yang alim, bagaimana dia menjadi santri, ada adabnya, aturannya ada. Kalau dilakukan semuanya ini, baru akan menjadi baik semuanya. Yang dikatakan wa in kunta aliman, dan jika kamu itu menjadi orang yang alim, fa adabul alim, maka adabnya orang yang punya ilmu, baik dia yang dikatakan ustadz atau pengajar, guru, dai, itu semuanya harus memiliki beberapa adab yang ada ini. Sebetulnya adabnya banyak. Yang pertama al-ihtimal. Mereka itu harus punya sifat ihtimal, mudah memaafkan. Itu pendendam, bukan ngamuan. Marah kalau ada syariat Allah, tapi setelahnya dikasih tahu selesai urusannya. Mudah memaafkan kesalahan orang. Kadang-kadang ada orang yang mungkin agak kasar, ada orang yang mungkin mulutnya kadang-kadang kasar, dia memaafkan. Untuk urusan urusan dirinya, untuk urusan bukan urusan agama urusan agama tetap akan memberitahu mana yang benar. Itu diantara sifat yang pertama, yaitu orang yang alim harus al-ihtimal, dia harus memudah memaafkan. Kemudian yang kedua waluzumul hilim, harus melazimi sifat sabar, bijaksana fil umuri, di dalam semua urusan. Harus bijaksana, tidak disamaratakan semua orang yang ada di hadapannya. Kalau semua umat disamaratakan, ada umat itu yang sifatnya mungkin agak rendah, kasar. Ada orang yang lemah lembut, ada orang macam-macam. Karena itu dia harus harus bijaksana di dalam menyikapi dalam segala urusan. Sampai dikatakan kadal halimu ayyakuna nabiyan. Nyaris orang yang bijaksana itu akan menjadi seorang nabi. Selalu tersenyum, selalu murah hati, sabar terhadap siapapun. Itu harus dimiliki oleh orang yang alim. Kemudian yang ketiga diantaranya al-julus bil haibah. Duduk dia itu dengan haibah, berwibawa, terhormat, ala samtil wagar ma'itraqir ras. Jadi kalau orang alim itu jangan mengikuti sifat orang-orang awam. Duduknya dia tersenyum sama orang, duduk wibawa. Duduk engko ono acara joget melu joget, ono acara nyanyi melu nyanyi. Ini bukan wibawa. Ulama orang alim itu harus wibawa. Jangan ikut kadang-kadang main sekak. Di halayak rame main sekak, main domino, mari ono toletan, mari ono jepitan. Lha kok dadi arek wong kampungan juga. Ya harusnya ada supaya wibawa. Orang alim tadi itu harus punya sifat-sifat wibawa seperti ini. Bukan malah ikut duduk bersama orang-orang yang lupa. Kemudian memiliki sifat tarkut takabur ala jamil ibad, meninggalkan sifat sombong terhadap semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hargai semua orang. Kita juga tidak membedakan. Engko sing nggo dhuwit 2 juta, wah senyumnya dihormati. Sing nggo terong kadang-kadang enggak direken. Turun tentu sing nggo 2 juta itu ikhlas. Justru mbak terong itu mungkin lebih ikhlas. Tidak membedakan, semuanya dihormati. Tidak sombong di hadapan siapapun. Bukan berarti dia punya ilmu kemudian sombong. Tidak.
dihargai semuanya. Kecuali ada yang memang dia harus menjaga wibawa dan tetap dia tidak boleh merendahkan diri. Terhadap siapa? Illa ma'adzalamah. Kecuali kalau saya bersama orang-orang zalim. Kalau orang-orang zalim yang dia terang-terangan dengan kezalimannya, maka kita juga tidak boleh merendahkan diri. Kita tetap harus tegas. Kenapa? Zajran lahum anid dzulmi. Karena itu adalah peringatan dan ketidaksetujuan dengan apa yang dilakukannya. Harus tegas. Ketika dia melakukan kezaliman, ya kita harus tegas. Bukan merendahkan diri, wis tawaduk pisan, ndak sombong ambil wong dolim, ndak, tambah mereka menjadi-jadi akhirnya. Kalau sama orang zalim tegas. Haram, enggak boleh. Ya, tujuannya untuk apa? Bukan karena kebencian, supaya dia kembali kepada ajaran yang benar, supaya dia tidak menjadi orang yang zalim. Itu diantara sifat-sifat orang yang alim. Kemudian isar at-tawadhu, yaitu menampakkan sifat tawadhu fil mahafil, di majlisnya kumpulan orang, wal di tempat orang-orang yang banyak. Ketika ada kumpulan orang-orang atau di majlis-majlis, menampakkan sifat tawadhu, bukan menampakkan diri. Malah kadang-kadang bawa asbak rokokan dengan lebih muridnya. Atau seandainya dia rokokan di depan orang, oh kalau orang alim tidak apa-apa rokokan di masjid lagi kadang-kadang. Ini menampakkan harusnya menampakkan tawadhu. Kenapa? Karena sikapnya orang yang alim itu akan menjadi pelajaran bagi umatnya. Sikapnya dia itu dilihat. Justru dakwah dengan sikap itu lebih mengena daripada dakwah dengan ilmu. Dakwah bil magol itu mungkin ya, ini dakwah bil magol, ngomong ini dengan membicarakan ilmu ini bil magol. Tapi dakwah dengan sikap itu yang lebih mengena kepada mereka. Sikap tawaduknya, ya orang akan ingat. Seperti kalau kita lihat, oh dulu kita menangi Habib Ja'far, oh kita dulu menangi Kiai Hamid, oh kita ya Allah tawaduknya kalau jalan tidak menoleh kanan kiri sama anak kecil. Apa yang diingat? Kalau yang pernah diajarkan mungkin kita lupa. Tapi yang keadaan sikap dia yang selalu dipandang oleh orang itu jadi pelajaran yang tidak terlupakan. Nah, kalau misalnya orang alimnya dari sikapnya itu tidak bisa diambil pelajaran, terus siapa? Terus dianggap semuanya boleh bagi orang alim, yang orang yang lainnya harus benar. Dia tidak apa-apa seenaknya. Ya, justru dia harus lebih sikapnya harus lebih dijaga daripada orang yang awam. Kemudian juga diantara sifatnya orang yang alim adabnya yaitu tarkul hazli wa da'abah, yaitu meninggalkan main-main, meninggalkan bergurau. Ini jaga adabnya, ndak cekik-cekiki dengan ngarepe wong, engko guyu ya, engko guyonan ya di depan orang. Silakan ya, kita juga manusia, ya kadang-kadang kita juga bergurau, tapi ya harus tahu adabnya. Di depan orang ya jangan tertawa-tertawa sendiri, akhirnya banyak orang tersinggung nanti. Atau isinya malah ceramahnya mengajak orang tertawa, bukan mengajak orang semakin takut keluar dari majelis raksi ya, lucu ya. Yang diambil hanya cerita lucunya, bukan hasilnya semakin takut kepada Allah, bukan semakin cinta kepada Nabi di dalam majelis maulid, malah sifatnya kelucuannya yang ditiru. Nah, karena itu hati-hati. Ini sifatnya orang alim, yaitu tidak dia meninggalkan daripada main-main dan daripada mizah, yaitu bergurau, keterlaluan ya. Sampai Nabi itu pernah melihat para sahabatnya Nabi itu tertawa-tertawa gitu. Kemudian Nabi menghampiri mereka. Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahik wa la dhahiktum qalilan wa la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sahabat-sahabatku, seandainya kamu itu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan tertawa sedikit dan kamu akan banyak menangis. Kalau kamu tahu ada neraka yang sudah aku ketahui, kamu tahu malaikat Israel pencabut nyawa, kamu tahu apa yang disediakan oleh azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kamu akan tertawa sebanyak ini. Kamu akan sedikit tertawa dan kamu akan banyak menangis. Dia orang yang lebih ngerti, harusnya
ya tidak banyak bergurau, tidak banyak tertawa. Justru orang yang mengerti harusnya lebih banyak apa? Menangis. Banyak sifat-sifat ya daripada orang-orang yang alim, yang mana ini ya kalau diamalkan ya bagus. Nanti ada juga sifat-sifat daripada orang yang belajar ilmu, santri. Ada sifat-sifatnya, adabnya bagaimana. Ini harus ini ya. Ini Bidayatul Hidayah ini kan awal ya. Awal kitab yang dipelajari sebetulnya. Ini kalau kita amalkan semuanya, insya Allah pastilah kita jadi orang yang baik. Kenapa? Karena di dalamnya diajarkan untuk kita semakin apa? Semakin mengetahui adab setiap daripada diri kita, baik orang alim ataupun orang yang belajar. Kan itu. Ini nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kepada Nabi Daud untuk apa? Untuk berhati-hati kalau cari orang alim. Jangan sembarangan orang alim, tapi orang yang alim yang bisa mengajak dia menunjukkan jalan yang benar. Bukan orang yang alim yang cinta dunia sehingga menyesatkan dia daripada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang sampai pernah dituliskan itu di tongkatnya Nabi Musa. Dikatakan di situ maktubun fi asa Musa, ya tertulis di tongkatnya Nabi Musa ada empat hal. Yang pertama, annal alim idza lam ya'mal bi ilmi, sesungguhnya orang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, yakunu huwa wa iblis sawa, dia dan iblis sama. Loh, kenapa kok disamakan dengan iblis? Karena iblis itu juga alim. Iblis itu sudah beribadah 80.000 tahun sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk yang paling alim. Tapi apa? Ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, kenapa? Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, enggak mau, enggak nurut perintah Allah. Kemudian apa? Aba wastakbar, malah sombong. Berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya apa? Jadi orang yang apa? Dilaknat selama-lamanya sampai hari kiamat. Kalau ada orang alim punya ilmu, mesti al-aliman iblis ya. Tapi dia apa? Tidak mengamalkan ilmunya, malah menjerumuskan daripada umat. Ini apa? Dia dan iblis sama. Bahkan ya mungkin lebih jelek daripada iblis. Kemudian diantaranya apa? Ada di dalam tongkatnya wal wali dalam ya'dil bainan nas yakunu huwa wa fir'aun sawa. Kalau ada pemimpin, seorang pemimpin jika tidak menjadi orang yang adil di antara manusia, maka dia dan Fir'aun sama. Fir'aun itu ya pemimpin, tapi dia nggak adil, sampai akhirnya ngaku Tuhan. Ya sampai akhirnya menyesatkan umat semena-mena, nggak adil di dalam hukumnya. Ya sama. Wali, seorang pemimpin yang tidak adil di antara manusia, maka dia dan Fir'aun sama. Kemudian watajir idalam yunfik, jika dia tidak apa menginfakkan amwalahu, hartanya, fima faradallah alaih walam yajma'ha min hillin yakunu huwa wa garun sawa. Orang yang kaya, jika dia tidak menginfakkan daripada hartanya di dalam sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluarkan zakat, dan dia tidak mengumpulkan harta tadi itu dari hasil yang halal, maka dikatakan apa? Dia dan Korun sama. Dia dan Korun sama. Korun juga sama. Hartanya banyak, tapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Hartanya banyak, dia kumpulkan dari manapun, dari segala cara, tidak harus yang halal. Ya sama dengan Korun, orang yang kaya tapi dia apa? Tidak mengeluarkan zakat dan dia menghasilkan hartanya dari yang haram. Kemudian yang keempat, tulisan yang ada di tongkatnya Nabi Musa, wal faqiru idza lam yasbir ala faqri yakunu huwa wal kalb sawa. Katanya apa? Jika ada orang yang fakir tidak sabar ketika dia menjadi orang yang fakir, maka apa? Dia dan anjing sama. Ini semuanya ada tulisan tadi itu ada di tongkatnya Nabi Musa. Nasihat-nasihat kepada 4 orang ya. Yang pertama kepada orang alim, kedua kepada pemimpin, ketiga kepada orang kaya, keempat kepada orang yang fakir. Ya, karena itu ya ini harus kita hindari. Ya, ketika kita punya ilmu, ya kita amalkan ilmunya sekecil apapun, sedikit ya kita sudah tahu ilmu, kita amalkan. Itu akan membuahkan cahaya di dalam hati.
Kemudian tadi juga dikatakan ya kriteria orang-orang yang harus kita dengarkan, itu juga harus kita pilih. Ada lagi yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu. Ini ciri-ciri orang-orang yang benar-benar nasihat lillah. Dikatakan yang bagi ayaduru kalamul alim. Seharusnya ucapan nasihat orang yang alim itu seputar daripada apa? Ma'amatil mu'minin, ketika berbicara di dalam halayak umum itu harus ada kalamnya di antara seputar 3 perkara. Pertama, ahaduha at-tadkir bin ni'am, yaitu mengingatkan dia tentang nikmat Allah. Seharusnya setiap orang alim, setiap orang yang mengajak orang untuk berbuat baik, dai, penceramah, harus ada 3 di antara pembicaraan ini. Yang pertama at-tadkir bin ni'am, mengingatkan dengan nikmat Allah. Nikmat Allah banyak, tidak terhitung, tidak terhingga. Semua yang kita dapatkan adalah semuanya murni nikmat Allah. Kita ingatkan, kita bahas, kita tunjukkan nikmat Allah SWT. Sehingga apa? Mereka jadi sadar, iya ya, kita semuanya nikmat dari Allah. Masa kita diperintahkan sholat gak mau? Masa kita suruh puasa gak mau? Masa kita diperintahkan mengeluarkan zakat gak mau? Akhirnya apa? Dia semakin apa? Cinta dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Iltizamu ta'ah, mengajak dia untuk apa? Taat kepada Allah. Mengajak dia untuk taat kepada Allah, nurut, patuh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, istinabul ma'siyah, mengajak dia untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindarkan dirinya daripada maksiat. Ini 3 hal ini yang harus disampaikan setiap ada nasihat atau apapun. Ini harus ada 3 hal ini. Wa kullu alimin lam yatakalam, seandainya wa kullu alimin akhadha yatakalam al amma bi ghairi ma yadkhulu tahta hadits salasa fa huwa fattan. Kalau ada orang alim dalam pembicaraannya dia tidak mengajak daripada 3 hal ini, maka dia adalah tukang fitnah. Kalau tidak ada isinya, orang-orang diajak diceramai, dinasihati, tapi isinya semuanya apa? Mengajak dia semakin berani kepada Allah. Semakin dia seandainya pembicaraan urusan perempuan, kadang-kadang porno, kadang-kadang berbicara tertawa, cerita dirinya sendiri seandainya. Tidak ada nasihat, 3 hal ini tidak ada sama sekali. Ini fatan, kata Al-Habib Al-Haddad. Ini adalah bukan orang yang memberi petunjuk, malah dia dikatakan tukang fitnah. Karena itu hati-hati. Ya, ikuti daripada yang sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Cari ulama-ulama yang benar-benar bisa menjadikan kita semakin takut kepada Allah, mengajak kita untuk semakin dekat dengan Allah, meninggalkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadikan kita semakin banyak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita cari, kita hindari daripada ulama-ulama yang bisa menjerumuskan kita untuk semakin berani kepada Allah, semakin berani menentang daripada ajaran Allah, sehingga kita akan menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita orang-orang yang alim yang bisa menunjuki kita daripada jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, daripada jalan yang di situ tidak ada ridha Allah menuju jalan yang mendapatkan banyak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.